Pertanyaan-pertanyaannya adalah, yang pertama, bagaimana cara mengetahui sifat-sifat atom? Yang kedua, mengapa atom-atom dari unsur yang sama mempunyai nomor atom yang sama tetapi nomor massanya berbeda? Ketiga, elektron kan bermuatan negatif, proton bermuatan positif. Kenapa elektron tidak tertarik ke dalam inti atom, padahal negatif dengan positif itu saling tarik-menarik? Yang keempat, bagaimana cara kita menentukan golongan periodik dengan mudah tanpa melihat tabel dan menghafal semuanya? Kelima, bagaimana cara penemu elektron, proton, dan neutron menggambarkan partikel-partikel dari atom? Yang keenam, bagaimana cara menentukan massa dari elektron, proton, dan neutron? Yang ketujuh, dalam atom modern, menurut Louis de Broglie, elektron dalam atom dipandang sebagai gelombang. Apa maksud gelombang itu? Yang kedelapan, dalam model atom Rutherford, disebutkan bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif yang merupakan terpusatnya massa. Apa maksudnya? Apa massa elektron itu hanya terdapat pada intinya saja atau bagaimana? Pertama yang kita bahas ialah bagaimana cara mengetahui sifat-sifat atom. Atom adalah satuan terkecil dari suatu materi yang terdiri atas inti, yang biasanya mengandung proton bermuatan positif, neutron, netral, dan kulit yang berisi muatan negatif, yaitu elektron. Jadi, untuk mengetahui sifatnya, maka itu tergantung pada pembagian unsur tersebut. Yang pembagiannya yaitu ada unsur logam. Sifat-sifat logam yaitu pengantar listrik yang baik, pengantar panas yang baik, permukaan logam mengkilap, dapat ditempa menjadi lembaran yang sangat tipis, dan dapat meregang jika ditarik. Unsur non-logam yang berbentuk gas, memiliki ciri-ciri tidak berwarna dan tidak berbau. Sedangkan dalam bentuk senyawa, contohnya granit dan intan, adalah senyawa yang tersusun dari karbon, dan sifatnya tidak mempunyai kilap logam, tidak dapat ditempa, dan tidak dapat dijadikan kawat. Yang terakhir ada unsur metaloid, yaitu unsur yang mempunyai sifat-sifat di antara logam dan bukan logam. Contohnya silikon, mirip dengan logam dalam perilaku kimianya dan banyak seri senyawa yang mengandung oksigen, dan juga arsenik dan strontium. Unsur-unsur tersebut mempunyai penampilan seperti logam tetapi warnanya gelap. Jadi, setelah mengetahui sifat-sifat dari unsur tersebut, kita bisa melihat langsung mana yang bersifat logam, non-logam, ataupun metaloid. Lalu pertanyaan kedua, mengapa atom-atom dari unsur yang sama mempunyai nomor atom yang sama, tetapi nomor massanya berbeda? Jawabannya, karena jumlah proton pada atom tersebut sama, tetapi jumlah neutronnya yang berbeda-beda. Kondisi ini disebut dengan isotop. Contoh isotop adalah atom unsur karbon yang memiliki isotop C dengan nomor atom 12 dan nomor massa 6, yang artinya dengan 6 neutron dan 6 proton di intinya, serta isotop C dengan nomor atom 14 dan nomor massa 6, yang berarti 8 neutron dan 6 proton di intinya. Pertanyaan ketiga, elektron itu bermuatan negatif, proton bermuatan positif. Kenapa elektron tidak tertarik ke dalam inti atom, padahal negatif dengan positif itu saling tarik-menarik? Karena elektron bergerak dalam orbit tertentu, dan setiap benda atau partikel yang bergerak melingkar dengan kecepatan sangat tinggi otomatis akan terlempar keluar. Dan penyebab elektron tidak terlempar keluar karena ditahan oleh gaya tarik-menarik dengan proton tersebut. Sesuai dengan teori atom menurut Bohr, yaitu elektron mengelilingi inti atom dengan lintasan-lintasan tertentu. Lintasan-lintasan ini bergerak tertentu terhadap inti atom, dan setiap lintasan memiliki tingkat energi yang tertentu pula.
Yang keempat, bagaimana cara kita menentukan golongan periodik dengan mudah tanpa melihat dan menghafal semua tabel tersebut? Caranya ialah melalui konfigurasi elektron. Contohnya, natrium dengan nomor atom 11, maka konfigurasi elektronnya ialah 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Konfigurasi elektron terakhir dari natrium 11 yaitu 3s1. Terlihat bahwa pada konfigurasi tersebut berakhir dengan subkulit S sama dengan 1, maka natrium terletak pada golongan 1A. Di depan subkulit tersebut angka terbesar yaitu 3, maka natrium terletak pada periode ketiga. Yang kelima yaitu bagaimana cara penemu elektron, proton, dan neutron menggambarkan partikel-partikel dari atom. Yang pertama kita akan ke penemu elektron, yaitu Thomson. Thomson melewatkan arus melalui tabung sinar katoda. Thomson menguji ide-ide ini dengan menempatkan plat negatif dan positif sepanjang tabung katoda untuk melihat bagaimana sinar katoda akan terpengaruh. Sinar katoda tampaknya ditolak oleh plat negatif dan tertarik oleh plat positif. Ini berarti bahwa jawabannya adalah sinar negatif, yang harus terdiri dari partikel yang memiliki massa. Dia menyebutnya partikel corpuscles, tapi kemudian berganti nama menjadi elektron. Kedua yaitu Ernest Rutherford mengamati bahwa detektor kilauannya mendeteksi inti hidrogen ketika seberkas partikel alfa ditembakkan ke udara. Setelah menyelidiki lebih lanjut, Rutherford menemukan bahwa inti hidrogen ini dihasilkan dari atom nitrogen yang ada di atmosfer. Dia kemudian melanjutkan untuk menembakkan partikel alfa menjadi gas nitrogen murni dan mengamati bahwa sejumlah besar inti hidrogen diproduksi. Dia menyimpulkan bahwa inti hidrogen berasal dari atom nitrogen, membuktikan bahwa inti hidrogen adalah bagian dari semua atom lainnya. Inti hidrogen kemudian dinamai proton dan diakui sebagai salah satu blok bangunan inti atom. Lalu Chadwick mengamati bahwa berilium yang ditembak dengan partikel alfa memancarkan suatu partikel yang mempunyai daya tembus yang sangat tinggi dan tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik. Partikel ini diberi nama neutron. Keenam, bagaimana cara menentukan massa dari elektron, proton, dan neutron? Pertama, kita mulai dengan menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari ion positif. Dengan perumpamaan X bernomor atom A dan bernomor massa Z, dengan Q lambang ion positifnya. Dengan P sama dengan Z, neutron sama dengan A kurang Z, dan elektron sama dengan P dikurang Q. Lalu pada ion negatif, dengan perumpamaan X bernomor massa Z dan bernomor atom A, dan R- sebagai ion negatif. Maka proton sama dengan Z, neutron sama dengan A dikurang Z, dan elektron sama dengan P ditambah R. Ketujuh ialah dalam atom modern, menurut Louis de Broglie, elektron dalam atom dipandang sebagai gelombang. Apa maksud gelombang itu? Louis de Broglie meneliti keberadaan gelombang melalui eksperimen difraksi berkas elektron. Dari hasil penelitiannya inilah diusulkan materi mempunyai sifat gelombang di samping partikel, yang dikenal dengan prinsip dualitas. Sifat partikel dan gelombang suatu materi tidak tampak sekaligus. Sifat yang tampak jelas tergantung pada perbandingan panjang gelombang di Broglie dengan dimensinya serta dimensi sesuatu yang berinteraksi dengannya. Partikel yang bergerak memiliki sifat gelombang. Fakta yang mendukung teori ini adalah Peter dan Kilat.
kilat akan lebih dulu terjadi daripada petir. Kilat menunjukkan sifat gelombang berbentuk cahaya, sedangkan petir menunjukkan sifat partikel berbentuk suara. Menurut de Broglie, partikel yang bergerak sangat cepat mempunyai ciri-ciri gelombang. Sifat-sifat gelombang dari partikel dinyatakan dalam persamaan lambda sama dengan H per M kali F, di mana lambda adalah panjang gelombang, M massa partikel, F kecepatan, dan H ketetapan Planck. Persamaan di atas dikenal dengan nama persamaan de Broglie, di mana persamaan ini dapat digunakan untuk menghitung besarnya panjang gelombang dari suatu partikel yang bergerak dengan kecepatan v. Yang ke-8, dalam model atom Rutherford disebutkan bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif yang merupakan terpusatnya massa. Apakah maksudnya itu? Apakah massa elektron hanya terdapat pada intinya saja atau bagaimana? Menurut Rutherford, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif, yang merupakan tempat terpusatnya massa, serta elektron beredar mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, seperti halnya planet mengelilingi matahari. Massa atom terpusat pada inti dan sebagian besar volume atom merupakan ruang hampa. Dengan kata lain, massa elektron itu atau massa atom memang hanya terdapat pada intinya saja.